Pertanyaan yang harus kita tanyakan selama bulan Ramadan ini, apakah puasa kita mampu menyehatkan tubuh fisik kita atau menambah sakit tubuh fisik kita? Ini yang harus kita renungi, sahabat. Bertahun-tahun kita puasa Ramadan, kita harusnya lebih cerdas dan lebih paham serta lebih mempelajari metabolisme tubuh kita. Bagaimana cara kita berpuasa? Apakah puasa kita menyembuhkan segala macam penyakit yang ada dalam diri kita? Kolesterol kita, asam urat kita, diabetes kita, gula darah kita, lalu stroke, dan lain sebagainya. Apakah bisa sembuh dengan puasa? Jawabannya adalah bisa. Tetapi mengapa kenyataan yang terjadi, ternyata puasa yang kita lakukan malah membuat asam lambung naik, membuat sakit mah, membuat badan lebih lemas, membuat kita tidak berdaya. Kenapa itu terjadi? Dan ini yang harusnya kita kenali, kita pelajari, lalu kita ubah cara kita berpuasa. Selama ini kita berpuasa dengan puasa yang tidak powerful. Bagaimana puasa yang tidak powerful? Karena puasa kita hanya menahan lapar dan dahaga. Dan itu dilakukan di bawah 14 jam. Di Indonesia puasa kita hanya di bawah 14 jam. Apa yang terjadi puasa di bawah 14 jam? Hanya membingungkan metabolisme tubuh kita. Hanya membingungkan metabolisme tubuh kita. Maksudnya bagaimana, Mas? Ya, karena 3 jam pertama gula darah meningkat, 6 jam berikutnya gula darah naik, 9 jam berikutnya gula darah menjadi stabil. Lalu 11 jam berikutnya ada proses pembakaran lemak karena beralihnya yang tadinya sumber energi kita adalah glukosa beralih ke lemak. Kita memakai lemak. Terjadi proses di 12 jam, ada proses ketosis, ya kan? Nah, kapan puasa itu mulai menyembuhkan segala penyakit yang ada dalam tubuh kita? Yaitu 14 jam berpuasa. Oke, 14 jam berpuasa. Sayangnya di saat 14 jam, di saat jam ke-14 kita berbuka puasa, kita berbuka dengan barbar. Ini problem utamanya. Puasa kita jam 4 pagi sampai jam 6 sore, berarti cuman maksimal 14 jam. Sedangkan itu baru mulai human growth hormone mulai, human growth insulin mulai, lalu mulai berproduksi, autofagi masih akan mulai mesinnya, ya kan? Autofagi adalah proses yaitu sel baru kita memakan sel yang sudah mati. Berarti namanya regenerasi sel, dan ini mampu menyembuhkan kanker sekalipun, mampu menyembuhkan tumor, mampu menyembuhkan stroke, bahkan apapun penyakit berat yang ada dalam tubuh kita mampu disembuhkan dengan berpuasa yang benar. Problem utama kita adalah saat kita berpuasa hanya di bawah 14 jam lalu berbuka dengan yang manis. Ini problem. Harusnya berbuka seperti apa, Mas? Berbukalah dengan air hangat. Air hangat yang apa? Air hangat minimal. Kita bicara air hangat minimal. Minimal air hangat. Lalu kalau bisa air hangat yang mempunyai pH seimbang atau pH tinggi. Atau air hangat yang kita berikan sabuk magnet seperti ini. Apa fungsinya? Fungsinya adalah dia mampu meningkatkan kadar oksigen dalam darah kita, meningkatkan sistem imun tubuh dan stamina kita. Ini kan dikelilingi magnet begini saja dia mampu menambah kekuatan tubuh kita. Dan air hangatnya kita hanya berbuka 2 gelas air hangat, lalu nanti makan besarnya 2 atau 3 jam kemudian. Anda akan jauh lebih fit, jauh lebih sehat, jauh lebih powerful dalam berpuasa. Air magnet ini mengurangi kekentalan dalam darah. Air ini juga mengurangi resiko stroke, asam urat, kolesterol, menurunkan, menstabilkan semuanya. Banyak manfaat yang didapat dari air hangat plus magnet. Banyak manfaat, tetapi sayangnya kita
selama ini berbuka dengan barbar. Berbukanya apa? Air dingin, manis pula. Habis itu gorengan, ceplok. Habis itu makan besar. Dan Anda pergi terawih ke masjid, sibuk menjadi apa? Menjadi anjing laut. Wow. Ngantuk, kemana-mana ngantuk. Udah nggak kuat apapun. Karena pekerjaan tubuh terberat adalah mencerna dan memikir. Mencerna butuh energi 60%, berpikir butuh energi 20-40%. Jadi wajar setelah Anda berpuasa, harusnya pencernaan kita istirahat, pencernaan kita ini benar-benar diistirahatkan dalam bulan Ramadan ini. Ternyata saat berbuka puasa kita dihajar nggak karu-karuan. Ini yang membuat kita bermasalah dalam kesehatan selama bulan Ramadan. Apalagi nanti sahur ditambah dengan beban makan banyak, habis itu tidur, bermasalah kesehatan kita. Jadi puasa Ramadan tidak tambah menyehatkan Anda jika Anda salah dalam melakukan berbuka dan sahur. Jadi puasa yang seperti apa yang baik, Mas? Tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. I love you all. Namaste.